Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rizky Rahmat Maulana dengan NPM 3019210143. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan tersebut tidak dapat diartikan secara sempit, yaitu terkait dengan pengakuan saja. Namun termasuk semua keterangan seperti pengakuan dan pengingkaran yang diberikan oleh terdakwa, bahkan termasuk keterangan yang diberikan baik di dalam maupun di luar persidangan. Nah, keterangan terdakwa ini memiliki dua syarat. Yang pertama syarat formil. Yang pertama tidak dibawa sumpah. Jadi terdakwa boleh berkata yang tidak sebenarnya. Menurut putusan MK nomor 67/PUU 9/2011, pemeriksaan terhadap keterangan terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil dakwaan yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 KUHP yang menyatakan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Yang kedua, asas non-self-incrimination atau tidak mempersalahkan atau memberatkan dirinya sendiri. Menurut pasal 66 KUHP, dikatakan bahwa seorang terdakwa tidak dibebani beban pembuktian. Yang ketiga, harus diucapkan sendiri di depan sidang. Pada pasal 189 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa untuk menjadi alat bukti yang sah, maka keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di depan sidang. Keterangan tersebut berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pernyataan yang diajukan oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, ataupun penasihat hukum. Nah, syarat yang kedua ada syarat material. Yang pertama, keterangan berupa perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri atau yang tercantum pada pasal 189 ayat 1 KUHP. Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksudkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang perkaranya sedang diperiksa. Hal yang diketahui oleh terdakwa adalah tentang pengetahuan seorang terdakwa terhadap tindak pidana yang diperiksa dan bukan sesuatu yang merupakan pendapatnya. Sementara yang dimaksudkan dengan apa yang dialami oleh terdakwa adalah pengalaman si terdakwa sendiri yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Yang kedua, merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri. Maksudnya ialah keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya dapat digunakan untuk perkara terdakwa itu sendiri. Nah, berikut ada kekuatan keterangan terdakwa. Yang pertama, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Ketentuan yang mengatur mengenai asas ini ada pada pasal 189 ayat 3 KUHP. Jika dalam suatu perkara terdakwa beberapa terdakwa, maka masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Yang kedua, keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Asas ini diatur dalam pasal 189 ayat 4 KUHP, di mana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap minimal pembuktian dalam pasal 183 KUHP, yaitu hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal 2 alat bukti. Yang ketiga, sifat kekuatan pembuktiannya bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima tahu menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Nah, pengaturan baru mengenai keterangan terdakwa dalam RUU KUHP. Beberapa perbedaan dalam RUU KUHP terkait dengan keterangan terdakwa dapat dilihat pada pasal 199 RUU KUHP. Dalam pasal 119 RUU KUHP bab 12, bagian ke-6 yang diberi nama jalur khusus, diatur mengenai keterangan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan yang berbeda dengan tahap pembuktian pada umumnya. Pada jalur khusus ini mengakomodir pengakuan terdakwa dalam persidangan dan pengakuan tersebut diberikan pada tahap persidangan pembacaan surat dakwaan. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan terbatas kepada perbuatan yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun penjara saja. Apabila terdakwa mengakui perbuatannya, maka penuntut umum melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat dan pengakuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga penuntut umum. Pengakuan terdakwa dalam RUU KUHP juga mengatur mengenai saksi mahkota dalam pasal 200. Saksi mahkota merupakan terdakwa di persidangan lain dalam satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.
Dalam sebuah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau dibuka, kemungkinan bagi saksi yang memiliki peran paling ringan untuk dijadikan saksi dalam perkara yang sama, dan sebagai imbalannya ia dapat dibebaskan dari penuntutan pidana apabila saksi tersebut membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Dalam keadaan tidak ada pelaku yang memiliki peranan ringan dalam suatu tindak pidana, maka tersangka ataupun terdakwa yang mengakui kesalahannya dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dalam suatu tindak pidana juga dapat diberikan pengurangan pidana dengan didasari kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. Saksi yang berposisi sebagai saksi mahkota ditentukan oleh penuntut umum. Kesimpulan, keterangan terdakwa memiliki nilai kekuatan pembuktian yang setara dengan alat-alat bukti lain yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 184 KUHP. Artinya, hakim bebas menilai alat bukti tersebut. Keterangan terdakwa di sidang pengadilan dapat digunakan untuk menemukan kebenaran material. Keterangan terdakwa dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau dasar keyakinan oleh hakim dalam memutus atau memeriksa perkara pidana. Sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, yakni haruslah diikuti dengan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atas dirinya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.